Baik, saya akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya, yaitu masih materi pemanfaatan media pembelajaran. Nah, pada poin kelima itu ada meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, penggunaan media ini bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi membantu peserta didik menyerap materi pembelajaran lebih mendalam dan utuh, sehingga dengan media ini bisa meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang poin keenam yaitu media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, media pembelajaran ini dapat dirancang dengan sedemikian rupa sehingga peserta didik dan guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun. Jadi, media pembelajaran ini bisa dibuat secara fleksibel, seperti itu. Lalu, yang poin ketujuh, yaitu media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Nah, dengan media ini, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga mendorong peserta didik untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dan mendorong peserta didik untuk mencari sumber-sumber pengetahuan yang akan mereka pelajari. Poin selanjutnya yaitu mengubah peran pembelajar atau peserta didik ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, dengan memanfaatkan media dengan secara baik, seorang peserta didik dan guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Nah, jadi dengan media ini bisa mengarahkan peserta didik lebih produktif dan positif lagi mencari ilmu pengetahuan yang ingin mereka ketahui. Nah, yang poin ke-9 itu yaitu media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, ini seperti pada materi pasar tradisional dan pasar modern. Nah, di sini kita bisa membuat media perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Di situ ditampilkan bagaimana bentuk pasar tradisional dan bagaimana bentuk pasar modern, sehingga peserta didik dapat membedakan yang mana pasar tradisional dan yang mana pasar modern. Ini menjadikan media konkret dapat mempermudah peserta didik menyerap informasi mengenai pelajaran yang mereka pelajari. Lalu poin selanjutnya yaitu media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Nah, sesuatu yang terjadi di luar angkasa itu kan kita tidak tahu, dan peserta didik juga tidak mengetahuinya. Ada apa benda-benda di luar angkasa? Nah, di situ kita bisa membuat media pembelajaran lebih konkret, misalnya tatanan tata surya seperti matahari, planet gitu kan. Nah, planet itu ada apa saja, yang mengelilingi matahari itu planet apa saja, ada berapa planet, dan letak bumi itu di mana, setelah bumi itu ada planet apa. Nah, itu akan menghindari keterbatasan ruang dan waktu, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa saja benda-benda luar angkasa, seperti itu. Nah, yang poin selanjutnya yaitu media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia atau objek-objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu jauh. Misalnya seperti organ-organ tubuh manusia itu kan tidak dapat kita ketahui. Nah, itu bisa kita ketahui melalui media yang kita suguhkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat melihat seperti apa bentuk-bentuk organ tubuh manusia. Nah, seperti itu.
Jadi ada 11 pemanfaatan media pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan kelompok saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.